dari Mike Waskatman. Sambutlah mengenai kami, sambutlah perubahan baru. Selamat sore untuk semua kita. Selamat sore. Yang terhormat Pak Distrik Ulin, Pak Kapolsek Ulin, Pak Bendahara Ulin, Pastor Paroki Ulin, Bapak-bapak Kepala Kampung Wilayah Ulin, Bapak Kepala Kampung Gayo, selamat datang disampaikan atau kami sampaikan kepada semua kita. Selamat bertemu di tempat ini sebagai umat yang percaya kita patut menyanyikan puja, puji dan syukur untuk yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan ridhonya kami semua dapat bertemu dan dipertemukan di tempat ini atau rawat cinta. Minta maaf untuk semua kita, tim atau penggagas sengaja memilih tempat ini atau di rawat cinta ini kita ketemu di sini di suasana alam supaya lebih rileks begitu. Yang terhormat Kepala Distrik Ulin, yang kami hormati Bapak Ulin, yang terhormat dan Poskopasus Ulin dan Poskopasus Wilayah Distrik Muting, Ulin dan Irgobel, yang terhormat Kapolsek Ulin, Bapak Kepala Kampung Gayo yang kami hormati, yang dengan caranya telah bersedia menyediakan tempat bagi kita semua. Dan yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Kampung Wilayah Distrik Ulin yang kami kasih selamat. Kita bertemu dan kita dipertemukan di tempat ini, bertemu untuk satu hal, yakni berbicara tentang percepatan pembangunan di wilayah Distrik Muting, Ulin dan Irgobel. Bapak-bapak semua, kita punya kegiatan saat ini atau agenda kita yang akan kita lalui bersama saat ini, yakni satu, pembukaan yang mana sedang kita lalui bersama. Yang kedua, doa akan dipimpin oleh Pastor Paroki Ulin. Yang ketiga, ada penyampaian maksud dan tujuan konsolidasi. Yang keempat, presentasi tentang kinerja tim atau pemuda yang sudah dilaksanakan atau dijalankan. Yang keempat, kelima, sambutan pertama akan disampaikan kepada kita. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Kampung Gayo selaku tuan rumah. Sambutan yang kedua, sambutan akan disampaikan oleh Kepala Distrik Ulin. Yang ketiga, sambutan akan disampaikan oleh Kapolsek Ulin. Yang keempat, akan disampaikan oleh Bapak Ulin atau Poskopasus. Yang kelima, sambutan seperti kata juga akan disampaikan oleh Pastor Paroki. Yang keenam, kita akan masuk dalam kegiatan ini, yakni kegiatan konsolidasi dipandu oleh Pak Robert, tentunya dengan tujuan dan maksud yang tertera dalam undangan yang telah kita berikan. Yang ketujuh, setelah ada sambutan penutup, 8 sayonara dan selesai. Untuk disingkat waktu kita masuk ke acara yang kedua, yakni doa. Tanpa mengurangi rasa hormat, Pastor Paroki saya mohon untuk pimpin kita dengan doa. Pastor, waktu kita sama saja. Baik saudara-saudari, kita semua yang hadir di sini, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kegiatan dan pertemuan kita pada siang hari ini. Yang kami beragama Katolik, jadikan kami untuk memimpinnya secara Katolik. Marilah berdoa.
kebersamaan kami untuk maksud dan niat yang baik ini. Semoga Kau merestui pertemuan kami ini dapat menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemajuan perkembangan masyarakat kami di wilayah ini. Sertai kami dalam pertemuan ini, semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya ya Tuhan kami Tuhan, dalam Tuhan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak yang telah memperkenalkan dua pembuka kepada kita. Yang berikut yakni penyampaian maksud dan tujuan konsolidasi. Maksud dan tujuan konsolidasi hari ini bahwa kita orang lain mau bergerak sendiri, kita harus setengah mati. Di wilayah ini, di wilayah mungkin kulit dan gubel ini ada suku-suku Malin Janani, ada juga suku-suku Yengan. Malin Janani mau bergerak sendiri, mau bicara sendiri, itu akan setengah mati, mengalami begitu banyak kendala. Oleh sebab itu, kami berpikir untuk merangkul suku-suku orang, baik itu Malin Janani, Yengan maupun Buani maupun isiannya, Malin isiannya. Jadi ada istilah begini, ada Malin Janani, ada Malin Ani, ada Malin Tuani, ada Malin isiani. Apa itu Malin Ani? Saya. Malin Tuani, Bapak kampung mereka, Bapak itu mereka, Bapak apa? Malin isiani itu teman-teman bentuk dari Biak, Serui, dari Papua. Tetapi orang kan datang hanya sebentar, sekali-kali bisa pulang. Kalau Bapak orang, kapan mau pulang? Tidak pulang. Makanya oleh Malin, kami anggap mereka adalah saudara. Sebagai Malin Tuani, jadi ada Malin Ani, Malin Tuani, Malin Isiani. Kita anggap bahwa yang bisa pulang ke daerahnya itu orang mereka. Dari Jayapura, Serui, Nabil, dan sebagainya. Tapi teman-teman yang Malin Ani, Malin Jaka, Malin Tuani, itu tidak pulang. Ternyata, realitasnya kan sekarang terjadi. Teman-teman yang datang ke segera sejak tahun 88 sampai hari ini kan belum pernah di sini. Nah itu menandakan mereka cinta tanah ini. Terkait itu konsolidasi ini kita mau jalan sendiri tidak bisa. Kita bilang saudara lain, kita rangkul saudara. Seperti itu kasarnya begitu. Untuk lebih jelas supaya kita juga tahu proses perjuangan ini di antara kita ini adalah salah satu sesepuh yang sempat hadir saat ini, yakni Pak Ridwan. Pak Ridwan akan menerangkan sedikit terkait tentang menyangkut perjuangan ini mulai dari kapan, apa-apa upaya apa yang sudah dilakukan, nanti kemudian disambung oleh Pak Agus. Pak Ridwan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, menjelang sore, selamat sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Yang Maha Esa atas tampilannya, atas penyertaan yang terjadi pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kita dapat dipertemukan di tempat ini tempat yang sangat juga bagus, sangat cinta. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita dengan cinta kasih dan bersama kita tidak membedakan ras maupun golongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Distrik Kuliling, yang saya hormati Bapak Jenderal Kuliling, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kuliling, yang saya mewakili Bapak Kepala Kampung Bayu,
Bapak-bapak kepala kampung yang sangat hadir, bapak saudara-saudara adik-adik yang sangat berkaitan yang saya banggakan. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita di sini membicarakan tentang pemekaran kabupaten otonomi daerah baru, dari kabupaten yang baru. Saya kira di dalam media massa juga sudah ada ketahuan di situ, Muting merupakan salah satu calon pemekaran daerah otonomi baru, di mana di surat edaran itu yang diusulkan oleh MRT yaitu akan bakal calonnya di Kabupaten Mulia yang terdiri dari 4 distrik, yaitu distrik Muting, Wiliwili, dan Edgobel serta distrik Sapa. Saya sangat bangga melihat teman-teman Damari bersama media yang punya inisiatif yang luar biasa menyambut pemekaran daripada kabupaten ini. Karena berbicara masalah pemekaran tidak lepas daripada percepatan pembangunan. Karena kalau semakin dekat, maka pasti pembangunannya semakin mudah. Berbicara masalah pemekaran sebenarnya tahun 2002 bertempat waktu itu di SMA Negeri 1 Muting yang baru dibangun. Kebetulan SMA itu sendiri saya sendiri kawan. Setelah 3 tahun, tapi saya lulusan, tiba-tiba semua orang tua datang, termasuk Bapak Mas. Sampai di situ dia katakan, Pak Ridwan, saya sangat amanah itu kepadamu untuk perjuangan Kabupaten Muting. Waktu itu kebetulan saya juga, orang tua saya sakit parah. Akhirnya saya bilang saya mau sakit dulu. Waktu itu kita bentuk panitia dan saya sekretarisnya Pak Budi Sutomo. Nah, sempat serahkan proposal itu sebelum proposal ini dibuat supaya untuk kita mengajukan Kabupaten Muting. Tapi mungkin kesibukan tidak dilaksanakan sehingga 1 tahun kemudian datanglah tim dari Jayapura dari Uncen untuk survei apakah memenuhi syarat atau tidak dari kabupaten. Nah, waktu itu kebetulan yang datang itu mantan anak murid saya, yang dari Kampung Gayu ini, sudah almarhum, yaitu almarhum Yohanes sendiri. Disampaikan Bapak, kasihan Muting sebenarnya jadi, tapi proposalnya tidak ada, tidak bisa. Sebenarnya masalah proposalnya, proposal itu saya tidak buat, tapi karena saya cuti saya serahkan ke panitia, tapi tidak dilanjutkan. Nah, baru-baru juga sebelum ada pemekaran provinsi, ceritanya juga ada isu untuk kalau bisa ibu kotanya di Muting. Kita dengar informasi bahwa dari kabupaten lain masih Asma ini kalau bisa di Muting. Tapi kita juga sudah duduk untuk dapat, tetapi karena tidak lanjutnya selanjutnya kita juga terlambat sehingga tidak jadi di sini. Nah, kali ini kabupaten. Seperti ini saya selaku pelaksana pernah melaksanakan ini, saya sangat mengharapkan apalagi ini di anak mudanya sudah di depan, saya sangat salut sekali dan saya sangat mendukung supaya ini mudah-mudahan ini bisa tercapai karena ini sebenarnya sudah di depan mata, tinggal bagaimana kita sambut saja ini sebenarnya. Tadi kita harus segera bentuk tim sebagai penyambut, walaupun itu sudah dari MRP sudah usulkan, tapi dari pusat belum turun untuk baru pengusulan. Maka kalau dari masyarakat adat di sini atau wilayah 3 wilayah ini atau 4 ini membuat usulan kembali untuk mendukung kembali, maka saya yakin itu akan bisa direalisasi. Tapi kalau kita tidak sambut ini, maka masih tanda tanya besar. Dan ini saya kira kita bergandengan tangan tanpa melihat apakah dia itu malin anin, malin ko anin, malin maupun malin usia ini. Karena kita ini sudah satu. Ini wilayah kita maju dan mundur, kita mari bergandengan tangan. Ya, mari kita bergandengan. Saudara-saudara kita yang malin anin ini sudah terbuka untuk menerima kita. Ya,
sudah memberikan kesempatan kepada kita, kita yang dari Quran ini, kita sambut ini. Mari pengalaman yang kita bawa dari jauh sana datang ke sini, mari kita tularkan pengalaman kita ini kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Dan juga saudara-saudara kita yang ada di sini, saya minta juga bisa menerima pengalaman dari saudara-saudara dari jauh. Karena kalau kita mau ingin berkembang, maka kita harus bisa menerima masukan, saran, dan pengalaman dari orang lain. Perbedaan pendapat di dalam perjuangan ini saya kira itu wajar dan dijadikanlah sebagai alat untuk mempersatu, memperkuat perjuangan kita. Karena kalau tidak ada perbedaan pendapat, kita perjuangan ini tidak ada nilai. Karena tidak ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi dengan perbedaan pendapat itu, kita bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk kita berjuang bersama. Sehingga kedepannya itu mungkin lebih bagus. Karena tujuan utama kita adalah tadi, bahwa bagaimana kedepannya hidup kita lebih bagus. Saran saya supaya jangan sampai kita sekarang harus melihat bahwa untuk 3 distrik ini sebenarnya sudah maju ini. Kita ketiga distrik ini sudah maju, sudah berkembang. Kemajuan ini orang-orang itu sudah heran. Kenapa? Karena kita di sini 7 perusahaan besar. Kita ada di wilayah sini. Kalau kita dari kabupaten sendiri, 7 perusahaan ini bisa dikelola dengan kartu apalagi pajak dari 7 perusahaan bisa lari ke sini. Kalau sekarang ini tidak bisa, Kabupaten Merauke kelola betul kita. Jadi kalau kita tidak sambut ini kabupaten baru ini, kita rugi. Kemarin saya sempat marah dengan dari PT Bio bertanya CSR untuk pendidikan bagaimana Pak? Tidak Pak, CSR untuk pendidikan itu kita pakai untuk di SMK 2 Pro. Saya bilang, gila kamu. Yang kamu kerja itu diikuti, kenapa tidak akan? Pak, kami ikut petunjuk dari dinas dan petunjuk dari bupati. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu yang prosedurnya seperti itu. Jadi prosedurnya seperti itu. Walaupun berada di tanah kita, tapi yang menentukan adalah kabupaten. Jadi prosedurnya sudah kita jelas bahwa pajak daripada pembangunan yang ada di sini diterima di pusat dan dari pusat turun kembali ke daerah melalui pemerintah daerah. Itu dipakai untuk pembangunan daerah. Jadi kalau misalnya kita kabupaten sendiri, kita keluar sendiri, berarti daerah kita akan lebih berkembang. Tapi kalau kita terima di Merauke, tetap dia akan pikirkan semua tempat. Bukan penting kuliner Elegobel saja, tapi apa ini Merauke, Kurik, semua itu dipikirkan. Sehingga dana ini terbagi. Baik, salah satu keuntungan kalau kita mau jadi kabupaten sendiri. Seperti yang saya hormati, memang banyak pendapat dan kenyataan kita sudah lihat. Sebagai orang yang sudah lama di sini, kurang lebih 33 tahun di sini, saya minta kerja sama kita. Satu hal yang perlu kita pikirkan bersama, baik saudaraku Malin Anin maupun Izi Anin, di depan mata kita yang sudah nampak terjadi perbedaan. Tidak bisa kita tulis, kita tidak bisa sembunyikan. Ini tanggung jawab kita bersama, baik kita yang pendatang maupun saudara-saudara yang ada di sini. Kita yang bersatu-satu ini sudah dikatakan. Yang datang melalui kelas tidak mungkin lagi dia pulang. Nah kalau kedepannya kita ini tidak bersatu, terjadi gap di antara sama kita ini yang menderita pada itu. Sama-sama menderita, baik saudara kita yang Ani maupun Malin Ani maupun Izi Ani, 3 golongan ini sama-sama menderita. Nah kita adalah satu daerah. Oleh karena itu saya minta, kalau memang kita berkeinginan untuk menjadi kabupaten, mari coba kita lihat gimana. Kira-kira sekarang ini kita kekurangan di mana? Karena kemajuan kita sudah nampak di sini, 3 distrik kemajuan sudah nampak jelas. Dan sudah bisa kita lihat mana kekurangan dan kelebihannya. Inilah yang perlu kita kaji. Nanti kalau kita dari kabupaten baru, ini kita usulkan kepada pemerintah yang baru. Daerah kita ini dibangun dengan cara seperti ini, Pak. Ya tawarkan dia. Makanya tim dibentuk ini punya wewenang, punya hak untuk memberikan penawaran. Jadi kita lihat sekarang ini kelemahan kita apa? Di antara saudara kita, Ani, 3 kelompok ini,
Anim, Po Anim dan Izi Anim. Ini kekurangannya di mana? Jadi sudah nampak jelas nih. Maaf, di grup itu saya bisa sempat baca itu beberapa masukan-masukan, saya sambut betul itu. Dibuka supaya kita tahu. Setelah kita tahu, bukan kita biarkan. Caranya bagaimana untuk mengatasi? Itu tugas kita bersama ya Bapak. Kita yang duduk ini punya tugas sama. Kalau kita mau perjuangkan itu dari kabupaten, harus semuanya, jangan sama-sama. Ini saran saya seperti itu. Sehingga betul-betul bahwa kabupaten ini terbentuk bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Jangan sampai terbentuknya kabupaten masalah bukan mengatasi masalah, tapi menambah masalah. Saran saya berikutnya, masalah tempat saya usulkan. Alangkah baiknya cari tempat yang sekarang ini sepi. Jangan cari yang sudah ramai, tidak perlu lagi. Ramai tidak ramai sendiri. Cari tempat yang sepi sekarang yang jarang dijangkau oleh pembangunan. Letakkan di situ. Dan lihat di mana komunitas saudara-saudara kita Malbian Anim ini berada. Tempatnya di situ, mau tidak mau, suka tidak suka akan dibangun. Tapi kalau kita cari di luar, nanti tidak bisa dibangun, akan terbelakang. Itu kita bicara ini dulu, dan kita bicara hayalan-hayalan. Saya berbicara bersama fakta, masa 33 tahun sini saya pelajari semua. Begitu pula saya sarankan pada kesempatan ini, faktor utama yang perlu kita bangun adalah pendidikan. Saya selalu sampaikan ya, di depan bupati, depan gubernur yang ada ini saya sudah sampaikan. Untuk Malin perlu diperbaiki pendidikan. Karena kita perlu membangun orang, bangun dulu pola pikirnya, bangun dulu karakternya. Masalah lain itu bisa gampang saja. Tapi kalau pola pikirnya tidak dibangun, tidak akan. Ini saya masukkan untuk untuk nanti akan terjadi. Ini sebagai masukan untuk daerah ekonomi baru nanti. Sampaikan kepada pemimpin-pemimpin supaya tolong diperhatikan. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Ya tadi sudah disampaikan bahwa jadi tahun 2002 kita mau kembali itu tujuan kita seperti itu. Bagaimana sudah kita bangun? Dulu saya cerita sedikit. SMA dulu apa yang di kepala dinas itu maunya tidak terserah. Saya menentang. Dan saya langsung panggil besoknya, saya panggil orang tua adat dulu kita bicarakan. Mau sekolah di mana? Mau di sini, oke, lepaskan kamu. Langsung mereka lepaskan kamu. Sehingga bangun di sana semua. Kalau pola pikir saya apa? Yang pendatang itu gampang, sekolah jauh dia tercari. Tapi kalau saudara-saudara kita yang lain ini bilang ada cuma hal yang capek. Jadi ini yang saya harapkan bukan apa, tapi saya harapkan kalau memang kita mau membangun kalau kita mau menginginkan kabupaten sendiri, mari kita pikirkan supaya jangan sampai kabupaten baru itu bisa menjawab tantangan yang kita hadapi sekarang. Jangan sampai menambah tantangan baru. Jadi saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Saya sangat mendukung, mari sama-sama karena memang kuncinya untuk mempercepat pembangunan adalah kita memperpendek rentang administrasinya. Jadi jangan kita harus buat urusan kabupaten kita lari ke Merauke, tapi kalau sudah ada di sini kita tinggal dekat saja. Kita bisa bangun. Ini pertama. Yang kedua tadi, kalau mau tentukan tempat, saran saya carilah tempat yang sekarang kelihatan sulit. Itu yang dipakai. Berangkat dari sulit, dia akan buka di tempat yang terbuka. Tapi kalau kita tempat yang ramai, di yang sepi itu akan semakin sepi. Jadi ini saja yang saya sebagai masukan untuk kita semua. Sekali lagi saya sangat setuju dan sangat senang bahwa anak-anak muda berada di depan kita untuk menyambut datangnya daerah otonomi baru ini. Kita sebagai pendukung dari belakang dan siap mendukung satu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.